Sahabat Kompas.com, sejumlah massa mendatangi dan merusak Masjid Jemaah Ahmadiyah di Desa Balai Harapan, Kecamatan Tempunak, Sintang, Kalimantan Barat pada Jumat 3 September 2021 lalu. Mereka merusak serta membakar bangunan milik Jemaah Ahmadiyah. Akibatnya, 20 kepala keluarga harus dievakuasi oleh pihak gabungan. Di wilayah tersebut, terdapat 74 orang yang termasuk Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Aktivitas mereka diduga memicu keresahan masyarakat. Polisi kini telah menetapkan 16 tersangka yang diduga merusak bangunan Jemaah Ahmadiyah. Selain itu, polisi juga memeriksa beberapa saksi yang diduga merupakan aktor intelektual perusakan. Perkembangan penanganan kasus pengerusakan bangunan di milik Ahmadiyah di Sintang, kami laporkan bahwa pada hari ini tanggal 7 September 2021 jajaran Polda Kalbar dan Polres Sintang sudah menetapkan tersangka sebanyak 16 orang. Untuk peranan dari 16 orang ini semuanya memang masih sebagai pelaku pengerusakan. Tetapi kita bekerja tidak cukup sampai di situ. Kita lagi memeriksa sebagai saksi yang kita duga kuat sebagai aktor intelektual. Kita butuh waktu karena saat ini kita bekerja semuanya berdasarkan dari bukti-bukti yang ada di TKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawan Paumiata Mami. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Hukum Keluarga atau suka disebut Akhwalus Syakhsiyah, dan NIM saya 12330100096. Di sini saya akan membuat video tentang pelanggaran hak asasi manusia untuk memenuhi tugas UTS matkul hak asasi manusia hukum HAM yang diampu oleh Pak Alil. Yaitu tugasnya itu membuat video yang mana saya harus mencari kasus yang melanggar aturan HAM di Indonesia ini. Nah, di sini saya akan mengambil kasus yang mana ini sangat kontroversi banget terhadap hak-hak kehidupan sebagai manusia di Indonesia ini, yaitu kasus pembakaran rumah ibadah Ahmadiyah di Kalimantan menurut perspektif HAM, Islam dan hukum. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi, hari ini kita akan membahas sebuah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, yaitu pembakaran rumah ibadah Jemaah Ahmadiyah di Kalimantan oleh sekelompok massa. Sangat miris sekali ya. Sebelum saya mengucapkannya juga, saya sangat miris sekali. Kok di Indonesia ini masih banyak atau masih ada yang sebuah kelompok yang sangat kontra atau sangat idealis gitu terhadap akan kepercayaan kelompok tersebut, sampai-sampai dikarenakan dia fanatik terhadap agamanya, dia membakar rumah ibadah loh teman-teman, rumah ibadah dari Ahmadiyah, yang mana Ahmadiyah ini adalah organisasi dari agama Islam lah, seperti NU, Muhammadiyah dan Persi dan lain-lain. Akan tetapi ini suka disebut namanya Ahmadiyah. Jadi teman-teman bayangkan suatu pagi di sebuah desa yang tenang di Kalimantan, asap hitam tiba-tiba mengepul ke langit, bukan karena kebakaran hutan, bukan karena aktivitas warga, akan tetapi asap hitam tebal itu muncul dari sebuah bangunan sederhana, yaitu rumah ibadah umat
Ahmadiyah. Teriakan massa pecah, kaca pecah dan api melahap rumah ibadah yang seharusnya menjadi tempat orang bersujud, berdoa, dan mencari kedamaian. Seperti yang kita ketahui, masjid itu adalah rumah Allah. Jadi masjid itu berfungsi untuk mendekatkan diri ke Allah bagi orang muslim ya. Bagi orang muslim itu untuk mendekatkan diri ke Allah, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban aturan syariat Islamnya seperti sholat atau pokoknya nilai-nilai ibadah lah. Itu pasti alangkah baiknya ibadah tersebut dilaksanakan di masjid. Entah itu sholat duha, sholat tahajud, berzikir, itu alangkah baiknya di masjid dilaksanakan. Dan ini juga menjadi problematik bagi bangsa Indonesia ini, dikarenakan kan Indonesia kita hidup di dalam negara hukum yang seharusnya melindungi setiap warga negara tanpa memandang keyakinan atau kelompoknya. Dan kasus ini memberikan pelajaran bagi kita untuk bertanya, apakah kita sudah benar-benar memahami arti kebebasan beragama, atau apakah kita sudah menghargai martabat setiap manusia meski berbeda pandangan? Sampai kapan perbedaan ini akan dianggap ancaman, bukan kekayaan bangsa? Yang mana kan di dalam Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab, terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi itu tidak ada implementasinya. Sampai-sampai orang yang berbeda pendapat, orang yang berbeda pandangan, orang yang berbeda perspektif, itu rumah ibadahnya dibakar. Yang mana masjid itu sangat sakral gitu untuk orang-orang Islam. Sama dengan halnya Al-Quran gitu. Itu masjid itu sangat miris sekali gitu. Ada orang yang berani-beraninya membakar rumah ibadah. Dan ini juga selaras dengan Al-Quran, la ikraha fiddin. Jadi agama itu tidak memaksa umatnya untuk meyakini salah satu dari agama yang sekian banyaknya. Contohnya agama Islam, saya Islam, dan saya tidak harus memaksa orang lain untuk meyakini keyakinan saya. Jadi kita itu jangan idealis gitu, jangan fanatik akan Islam. Contohnya kita mau melihat orang lain yang berbeda dengan agama kita, berbeda dengan keyakinan kita, dia Kristen, udah tahu Kristen itu pasti masuk neraka. Nah itu contoh-contoh fanatisme. Terus ada lagi dari Al-Quran yang menyatakan man qatala nafs a'udzubillahi minasyaitonir rajim man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a, yang artinya barang siapa membunuh satu jiwa bukan karena jiwa lain atau membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Dalam artian kalau misalkan kita membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain, kita itu seperti membunuh semua manusia. Saking apanya? Saking dijaganya HAM itu saking dijaganya hak asasi manusia itu, sampai-sampai Allah juga di dalam firman-Nya menyebutkan bahwasanya hak hidup bagi manusia itu sangatlah penting gitu, maksudnya sangat berharga gitu nyawa manusia itu. Nah, hari ini kita tidak hanya akan mengulas sebuah kejadian, kita akan belajar, kita akan merenung, dan kita akan mencoba memahami bagaimana hukum, nilai agama, dan prinsip HAM seharusnya hadir sebagai cahaya dalam kegelapan intoleransi di kasus ini. Karena video ini bukan untuk memihak, bukan disclaimer dulu ya. Video ini bukan untuk memihak, bukan untuk memprovokasi, tapi untuk membuka mata, membuka hati, dan mengingatkan kita bahwa damai adalah jalan yang mulia.
Nah, dan video ini tidak bertujuan menyalahkan pihak tertentu, tetapi mengajak kita berpikir jernih tentang nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan bangsa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita kalau misalkan mau menjelaskan suatu kasus, ya kita harus dulu menjelaskan dasarnya gitu. Apa sih itu Ahmadiyah? Kenapa rumah ibadah Ahmadiyah ini bisa dibakar oleh massa? Nah, Ahmadiyah itu adalah sebuah gerakan kebangkitan Islam yang didirikan pada akhir abad ke-19 di India oleh Mirza Ghulam Ahmad. Nah, gerakan ini memiliki keyakinan yang berbeda dari mayoritas muslim, terutama mengenai kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang diakui sebagai Mahdi atau juru selamat dan Nabi Isa yang dijanjikan, meskipun pengikutnya menganggap diri mereka sebagai bagian dari Islam. Jadi Ahmadiyah itu adalah suatu organisasi cabang dari agama Islam, akan tetapi mereka meyakini bahwasanya pendiri Ahmadiyah yang bernama Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi yang tidak tercatat. Jadi dari ke-25 nabi yang wajib diketahui oleh kita, Nabi Adam, Idris dan lain-lain sampai Nabi Muhammad, itu Mirza Ghulam itu termasuk, akan tetapi tidak tertulis. Jadi ada nabi yang tidak tertulis. Itu gimana ceritanya Ahmadiyah? Jadi kita itu di sini tidak mau menyalahkan siapa-siapa ya, tapi ini kronologis dari atau dasar utama dari yang namanya Ahmadiyah. Nah, tujuan utama dari organisasi ini adalah menghidupkan kembali ajaran Islam yang damai dan mempersatukan umat manusia di bawah panji Islam. Keyakinan kontroversi pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi yang penulis kenabian setelah Nabi Muhammad SAW, mereka percaya Nabi Muhammad adalah nabi terakhir membawa syariat Islam, namun juga percaya ada nabi-nabi yang tidak tercatat. Jadi Ahmadiyah ini adalah organisasi yang meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir, akan tetapi setelah Nabi Muhammad itu ada nabi yang tidak tercatat, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Kan ini sangat kontradiktif dengan keyakinan umat Islam lainnya gitu di Indonesia. Bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah khotamun nabiyyin, jadi tungtung akhir dari kenabian gitu. Tapi ini Ahmadiyah ini meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan kenapa tidak wajib diketahui dikarenakan Mirza Ghulam Ahmad ini adalah nabi yang tidak tercatat. Kan aneh. Nah, sini akan kita lanjut ke dalam analisis prinsip HAM universal atau sekarang disebut UDHR. Dalam insiden pembakaran rumah ibadah Ahmadiyah terdapat sejumlah prinsip HAM universal yang dilanggar sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau disingkat UDHR. Hak yang dilanggar yang pertama itu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Jadi si massa yang membakar rumah ibadah dari organisasi Ahmadiyah ini, mereka melanggar hak-hak organisasi Ahmadiyah ini. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Dia bebas tuh beragama, dia bebas berkeyakinan. Jadi kita itu jangan jangan fanatik akan keyakinan kita. Tapi kita itu harus toleransi. Kalau dalam NU kita harus tawazun, harus tawassul. Kita terus menyeimbangi. Jadi menjaga tradisi, mengimbangi globalisasi. Itu adalah NU. Jadi menjaga tradisi, mengimbangi globalisasi. Jadi harus seimbang gitu kehidupan kita itu. Yang kedua, hak yang dilanggar oleh massa yang membakar organisasi rumah ibadah Ahmadiyah ini. Yang kedua, hak atas keamanan dan perlindungan dari kekerasan. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum yang adil. Seharusnya masa-masa yang membakar Ahmadiyah ini harus diusut tuntas, harus dihukum lah, dikarenakan dia sudah melanggar hak asasi manusia secara nasional maupun internasional gitu. Jadi aksi pembakaran tempat ibadah merupakan bentuk kekerasan, intimidasi dan pelanggaran kebebasan menjalankan agama. Jadi masa yang membakar rumah ibadah ini harus diusut tuntas lah. Nah, dan seharusnya negara bagaimana nih? Negara menyikapi
menyikapi kasus ini? Harusnya gimana gitu. Yang pertama, melindungi setiap warga tanpa diskriminasi. Yang kedua, menjamin keamanan rumah ibadah. Yang ketiga, menindak pelaku sesuai hukum. Yang keempat, memberikan pemulihan bagi korban. Seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita menjadi korban seksual atau korban pembakaran atau korban yang mana korban tersebut adalah menyangkut ke dalam hukum pidana, itu pasti ada rasa trauma atau rasa takut gitu melaksanakan itu lagi tuh. Seperti ya contohnya tadi saya misalkan jemaah Ahmadiyah, terus rumah ibadah saya dibakar oleh massa dan saya mempunyai trauma akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah Ahmadiyah meskipun sudah direnovasi, dan itu menjadi tugas negara. Yang kedua, perspektif HAM dalam Islam. Dan Islam juga menjunjung tinggi hak hidup, hak kehormatan dan kebebasan manusia. Tindakan kekerasan dan membakar tempat ibadah bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama, dalil Al-Qurannya ada dalam surat Al-Hajj ayat 40, yang mana tadi saya udah dibacakan dari awal video, yaitu yang artinya dan janganlah kamu merusak tempat-tempat ibadah yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Jadi kan meskipun dia berkeyakinan berbeda dengan NU, Muhammadiyah dan lain-lain, tapi Ahmadiyah itu pasti di masjid di rumah ibadahnya itu pasti ada menyucikan nama-nama Allah, menyucikan nama-nama Nabi Muhammad. Ini dibakar oleh massa. Kenapa sih gak mikir dua kali gitu? Kalau misalkan dia berpikir secara jernih, dia tidak akan membakar rumah ibadahnya. Buat apa? Mending kita berikan edukasi kepada Ahmadiyah bahwasanya Ahmadiyah ini adalah organisasi yang tersesat atau organisasi yang mana ada nilai-nilai negatifnya, dikarenakan Ahmadiyah ini ongkok Islam, tetapi dia meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu harusnya diedukasi, bukan malah dibakar rumah ibadahnya. Buat apa? Nah, dan ini juga melanggar maqasidus syariah. Yang mana maqasidus syariah itu ada 6. Waibudinin summa nafsi malasab hilap deui kadituna. Pokoknya eta hilap deui lah. Jadi ada hibdudin, ada hibdun nafsi, hibdul mal, hibdul irdi. Dan di sini yang dilanggar ada 4. Yang pertama, hibdudin, perlindungan agama. Jadi meskipun Ahmadiyah kontroversi, tapi dia mempunyai hak untuk menjaga agamanya. Yang kedua, perlindungan jiwa, hibdun nafsi. Jadi dia mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk berbeda pendapat, mempunyai hak, untuk pandangan mereka terhadap Islam ini, dan itu dilanggar oleh massa. Yang ketiga, perlindungan harta, hifdzul mal. Dia mempunyai rumah ibadah dan untuk membuat rumah ibadah ini harus mengeluarkan harta, dan oleh massa dibakar. Miris sekali Indonesia, guys. Nah, yang ketiga, analisis aturan hukum yang dilanggar. Yang pertama, hukum yang dilanggar oleh massa yaitu UUD 1945 pasal 28E kebebasan beragama, terus pasal 29 ayat 2 negara menjamin kebebasan beribadah. Itu hak-hak yang harusnya diberikan kepada jamaah Ahmadiyah yang mana belum terimplementasi di dalam kenyataannya. Yang kedua, UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Pasal 22 kebebasan beragama, pasal 29 jaminan perlindungan bagi minoritas. Jadi kan Ahmadiyah ini adalah termasuk organisasi yang minoritas. Kan seperti yang kita ketahui di Indonesia ini mayoritas Islam di Indonesia ini mempunyai organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama, yang mana Ahmadiyah ini termasuk ke dalam minoritas. Nah, hak-hak ini belum terrealisasikan terhadap jamaah Ahmadiyah.
Yang seterusnya yang keempat, KUHP atau KUHP, pembakaran dan perusakan fasilitas ibadah, pasal 156A dan 170 KUHP. Jadi orang yang membakar rumah ibadah Ahmadiyah ini, rumah Ahmadiyah yang minoritas ini pasti ada hukum pidananya gitu, dikarenakan dia membakarnya bukan individu tapi fasilitas umum. Jadi dia pasti akan berat lah. Masa-masa yang membakar ini hukumannya pasti berat. Nah, mekanisme penegakan yang seharusnya Indonesia ini kan di sini kasus ini tuh belum belum sempurna gitu. Jadi si pelakunya itu masih alibi gitu, masih stagnan gitu, nggak ada terusan hukumnya. Jadi yang seharusnya mekanisme penegakan yang seharusnya itu yang pertama penyelidikan dan penuntutan pelaku, yang kedua pemulihan hak korban, yang ketiga program perlindungan rumah ibadah minoritas, yang keempat faktor penyebab dan dampak. Faktor penyebabnya yang pertama sosial dan budaya, yang mana dalam sosial budaya pasti ada yang namanya fanatisme dan salah paham agama. Yang kedua politik, kurangnya tegas penegakan hukum. Yang ketiga keamanan, lemahnya pencegahan konflik. Yang keempat kurangnya edukasi toleransi. Jadi harusnya kita itu harus banyak memberikan edukasi terhadap jamaah-jamaah minoritas maupun jamaah-jamaah yang mayoritas. Jadi harus banyak memberikan edukasi tentang toleransi itu apa, tentang adil itu apa, agar mereka tidak sewenang-wenang melakukan dendamnya, melakukan ketidaknyamanannya itu sesuai dengan keinginan mereka. Itu dampaknya, ini dampak bagi si korban Ahmadiyah ini, si korban-korbannya yang dibakar rumah ibadahnya. Yang pertama trauma bagi korban dan anak-anak, hilangnya rasa aman minoritas. Yang ketiga rusaknya kerukunan sosial. Yang keempat reputasi Indonesia tercoreng di dunia internasional. Jadi kita ini seharusnya malu gitu. Indonesia itu banyak banget gitu konflik-konflik yang mana si konflik tersebut itu menyebar viral dan diketahui oleh negara lain, dan itu mengurangi integritas negara kita. Jadi kita harus malu lah kalau misalkan ada konflik-konflik sosial di masyarakat kita atau di daerah kita, itu bukan dipiralkan tapi selesaikan, bukan dipiralkan. Takutnya nanti mengurangi atau mendiskrais, mengurangi citra atau nama baik masyarakat kita. Apalagi kalau masalah tersebut viral atau masyhur di negara-negara lain. Yang kelima itu solusi dan refleksi etis. Solusi yang realistis, yang pertama penegakan hukum tanpa pandang bulu, yang kedua perlindungan rumah ibadah minoritas, yang ketiga edukasi toleransi sejak dini di sekolah dan masyarakat, yang keempat peran tokoh agama untuk meredam bukan memanaskan konflik, yang kelima mediasi, dialog beragama. Refleksi etis, dalam etika universitas dan Islam, manusia memiliki martabat yang harus dijaga sesuai dengan selaras dengan Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70, yang mana artinya sesungguhnya kami memuliakan anak Adam. Jadi setiap anak Adam itu sama, setara gitu. Jadi tidak ada yang berbeda dari segi kedudukan, dari segi apanya itu, segala apapun tidak ada perbedaan. Perbedaan keyakinan ini adalah akan jadi ujian bagi Indonesia ini, bukan alasan permusuhan. Tugas kita adalah menjaga persatuan, merawat perdamaian, dan menghormati hak setiap manusia. Mari jadikan kasus ini pelajaran bahwa kekerasan bukan solusi. Indonesia adalah rumah kita bersama dan toleransi adalah kekuatannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini untuk edukasi perdamaian. Wassalamualaikum.
Dan saya akan tutup video ini dengan ayat Al-Quran. Doharol pasadu fil har a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu fil hari wal bahri bima kasabat aydin nas. Balikan nih. Doharol pasadu fil hari wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu bukan bima kasabat aydin nas, itu karena ulah manusia. Jadi adanya kerusakan di dunia ini maupun di daratan, entah itu di daratan maupun di lautan, itu adalah ulah manusia atau perbuatan manusia. Jadi adanya kerusakan itu dikarenakan contohnya jamaah rumah ibadah jamaah Ahmadiyah ini kan dibakar oleh manusia, dan itu sebabnya manusia sendiri. Jadi kita harus lebih memberikan edukasi ke yang lain ya. Mungkin dari saya, Islam rahmatan lil alamin. Salam Indonesia negara hukum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.